Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alexander Saputra di tutorial Formula Spreadsheet episode kedua. Di episode ini kita akan membahas materi tentang formula if. Formula if sendiri adalah biasanya digunakan untuk membuat keputusan atau kondisional di mana nilai atau hasilnya tergantung pada suatu kondisi yang logis. Fungsi ini sangat berguna untuk membuat perkembangan di dalam sel. Fungsi if biasanya menghasilkan nilai kondisi true atau false. Fungsi ini juga biasanya digabungkan dengan formula-formula yang lain seperti sum, filter, atau kondisi apapun. Untuk sintaksisnya, if sendiri dibagi menjadi tiga bagian. Untuk di bagian pertama ada kondisi atau pernyataan logis yang dievaluasi, apakah hasilnya akan menjadi true atau false. Di bagian kedua, jika kondisinya dari logical test adalah true, maka apa yang akan dilakukan? Dan untuk di bagian ketiga, jika kondisinya adalah salah, maka apa yang akan dilakukan? Untuk bagian kedua dan ketiga, eh, hasilnya adalah dari logical test di bagian pertama. Untuk logical test sendiri, ada 6 kondisi perbandingan yang sering digunakan untuk menghasilkan nilai true atau false. Yang pertama ada sama dengan. Sama dengan ini, jika nilai di kiri dan kanan itu sama, maka dia akan menghasilkan true. Dan untuk kondisi tidak sama dengan akan menghasilkan true jika kedua nilai tidak sama. Jika kurang dari, maka mengembalikan true jika nilai pertama lebih kecil dari nilai kedua. Dan untuk lebih dari, mengembalikan nilai true jika nilai pertama lebih besar dari nilai kedua. Ada kurang dari atau sama dengan mengembalikan nilai true jika nilai pertama kurang dari atau sama dengan nilai kedua. Dan lebih dari atau sama dengan mengembalikan nilai true jika nilai pertama lebih besar atau sama dengan nilai kedua. Untuk contoh if sendiri, kurang lebih seperti ini. Saya menggunakan kondisi perbandingan sama dengan apakah 2 tambah 2 sama dengan 4. Jika 2 tambah 2 sama dengan 4 dan hasilnya true, maka nilai yang dihasilkan jika kondisinya benar, bagian kedua yang akan dijalankan. Jika kondisinya salah, maka bagian ketiga yang akan dijalankan. Karena 2 tambah 2 sama dengan 4, maka yang dijalankan adalah yang ada di bagian kedua. Langsung saja ke simulasi praktek penggunaan formula if di dalam spreadsheet. Di sini saya memiliki nama buah dan harga dari buah tersebut. Saya menggunakan formula if. Jika di A8, di sini saya menggunakan dropdown, ada dropdown untuk pilihan pertama adalah total, dan untuk di pilihan kedua adalah termahal. Jika A8 teksnya adalah total, maka dia akan menjumlahkan eh, dari baris B2 sampai B7. Saya menggunakan formula sum B1 sampai B7. B1 adalah judul harga tidak termasuk, jadi dia akan menjumlahkan, bisa dilihat hasilnya sama dengan yang ada di sini. Ketika saya menggunakan termahal, karena A8 sama dengan total. Apakah A8 ini sama dengan total? Ternyata bukan. A8 adalah termahal, maka hasilnya adalah false. Maka formula yang dijalankan adalah yang ada di bagian ketiga, yang dimana dia akan mengembalikan nilai tertinggi di antara baris berikut. Nah, bisa dilihat sama 32.000. Untuk sederhananya seperti ini sebenarnya. Jika 4 sama dengan jeruk, maka dia akan menghasilkan nilai true. Jika bukan, maka dia akan menghasilkan nilai false. Karena di kolom A4 adalah jeruk, maka dia akan menghasilkan nilai true. Jika ini saya ganti dengan manggis, maka dia akan menghasilkan nilai false. Dan untuk formula if lebih lanjutnya kurang lebih seperti ini. Eh, itu saja. Sekian untuk materi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton. Mantap.